Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali, bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan tajwid ya yang kita ambil pembahasan kesempatan ini dari kitabnya beliau guru kita Syekh Mahir hafizahullah taala dari kitab Umdatut Tullab fi Tajwidil Kitab yang diterjemahkan menjadi tajwid santri. Di pertemuan sebelumnya kita membahas pembukaan muqaddimah tentang beberapa hal yang masih ada hubungan dengan ilmu tajwid, kemudian beberapa hal yang menjadi pengantar pembahasan sebelum masuk ke poin inti daripada ilmu tajwid. Walaupun hanya sekedar pengantar, tapi ini perlu kita perhatikan. Ada namanya maratibut tilawah, ada namanya kecepatan membaca, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang pelan. Nah, ini fungsi-fungsinya itu dilakukan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian juga kesalahan-kesalahan dalam membaca. Nah, ini di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang itu dan bab yang paling inti atau pembahasan yang paling inti dalam ilmu tajwid ada yang disebut dengan makhraj. Makhraj itu apa? Atau disebut makhraj. Makhraj itu apa? Ya, tempat keluarnya huruf. Jadi di sini makhrijul huruf atau makhrajul huruf. Makhrijul huruf berarti kita dalam pembahasan ini akan membahas detail dari mana huruf tersebut dikeluarkan. Jadi hanya mengetahui dari mana tempatnya. Kemudian cara bagaimana mengeluarkan dari tempatnya disebut dengan sifatul huruf. Jadi dua hal ini akan selalu berkaitan. Karena apa? Yang satu mengetahui tempatnya. Bisa saja kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makhrajnya itu betul, tapi sifatnya itu salah. Atau mungkin orang memonyongkan bibir yang harusnya tidak memonyongkan bibir. Ini juga mungkin tidak merubah makna, tapi sifatnya itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Baik, yang pertama adalah bab disebut dengan makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Baik, tempat keluarnya huruf ini merupakan bab terpenting dalam tajwid. Bahkan ini merupakan parameter qari yang bacaannya mutqin. Siapa yang bisa membunyikan makhrijul huruf secara tepat sesuai dengan ukurannya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya menurut penerjemahnya ini, sifat-sifatnya pun dia bunyikan dengan jelas tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Bisa jadi mungkin nafasnya atau mungkin terlalu tebalnya, bisa jadi terlalu row, jadi Allahu gitu. Allah, jadi biasanya Allah, jadi tidak terlalu berlebihan. Bisa jadi seperti itu orang mengucapkan karena tahsin ini jadinya malah lebih kagok, jadinya malah mempersulit. Ini tentu tidak dibenarkan. Maka dia telah membunyikan bahasa Arab dengan terfasih yang merupakan bahasa Nabi SAW, bahasa Al-Quran ketika ia diturunkan. Huruf atau harf secara bahasa artinya torof atau pinggir. Ya, torful lisan biasanya kan pinggir lidah. Di sini torof atau pinggiran secara istilah adalah suara yang bertumpu di tempat keluar tertentu atau makhraj di dalam mulut, baik titik itu pasti jadi muhaqqaq atau bias muqaddar.
Jumlah huruf dalam bahasa Arab ada 29. Di bawahnya ini ada taklik ya. 29 ya. Kemudian makhraj huruf, mungkin di sini ada pembahasan tentang huruf itu ada berapa? Ada huruf abjadiyah, ada huruf hijaiyah. Ada huruf abjadiyah, yaitu huruf yang memang abjad. Kita tahu abjad itu A, B, C, D seperti itu. Jadi dia itu bentuk hurufnya. Nah, maka di sini ada perbedaan antara abjadiyah dengan hijaiyah. Abjadiyah itu 29, tapi kalau hijaiyah itu 28. Yang membedakan hanya di alif. Jadi yang terucap sama yang tertulis. Jadi ada huruf yang memang tidak bisa diucapkan kecuali dibantu dengan huruf yang lain. Siapa itu? Alif. Seperti qala. Nah, panjangnya qaf namanya alif. Nah, itu disebut dengan huruf yang mantuqah, yang bisa terucap. Nah, dari sini maka ada perbedaan. Yang satu mengatakan 29, yang satu mengatakan 28. Mungkin tidak ada di sini ya pembahasannya. Kemudian makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf. Jadi yang dimaksud dengan makhrajul huruf di sini apa? Ke tempat keluarnya huruf dari mulut. Dari mulut itu berarti ada bibir, ada lidah, ada gusi, ada langit-langit. Nah, ini namanya mulut ya. Al-fam. Jika huruf itu tertumpu di satu titik pasti jelas, maka disebut dengan makhraj muhaqqaq. Jika tidak tertumpu pada satu titik, maka disebut muqaddar. Dan itu hanya makhraj huruf mad. Jadi tidak ada yang menempati huruf panjang seperti qala. Panjangnya qaf itu tempatnya di mana? Bukan q-nya, tapi panjangnya qaf itu di mana? Enggak ada. Jadi muqaddar. Maka di sini kalau pembahasan dari apa yang di sini tidak ada, mungkin dari apa yang kita dapatkan nanti makharijul huruf itu terbagi menjadi ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan cuma 6 saja, ada yang mengatakan cuma beberapa saja, ya dikit. Nah, maka di sini nanti ada terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah yang disebut dengan jauf atau rongga kosong tenggorokan dan mulut yang disebut tadi muqaddar. Dia tidak punya tempat, tapi dia hanya mengalir di antara dua tempat ini. Nah, sebagian para ulama, saya nggak tahu tertukar antara Sibawayh atau Imam kan Imam Jazari itu mengambil 17 itu penyatuan antara Imam Sibawayh dengan Imam Ahmad Al-Farahidi, kalau tidak salah begitu. Nah, yang satu mengatakan bahwa jauf itu nggak ada. Jauf itu ya kembali kepada hurufnya. Kalau alif berarti kepada hamzah. Kalau ya berarti kepada huruf ya-nya. Kemudian jadi ya panjang atau nasta'in. Nah, itu kembali kepada ya. Kemudian apalagi qalu panjangnya waw ya kembali seperti waw itu sendiri. Namun Imam Jazari lahir memadukan antara dua imam besar. Imam Jazari memadukan antara Imam Ahmad Al-Farahidi dengan Imam Sibawayh. Ini dua murid, ya murid dan guru bersatu. Terus Imam Jazari lahir setelahnya jauh. Memadukan bahwa jauf sepertinya perlu dipisahkan, maka menggabungkan antara pendapat dua imam besar ini. Ya, disebut dengan di sini muqaddar. Ya. Itu hanya makhraj mad. Oleh sebab itu huruf-huruf mad bisa bertambah dan berkurang. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa makhraj muqaddar hanya huruf mad dan huruf-huruf yang lain maka makhrajnya adalah muhaqqaq. Jadi berarti huruf mad apa? Huruf mad alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Maka secara global di sini makhraj huruf ada 5. Walaupun Imam Jazari mengatakan berapa di sini. Sedangkan perinciannya ada 17 makhraj menurut pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana pendapat siapa? Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi dan pegangan ilmu Al-Muhaqqiq Ibnu Jazari. Setahu ana ini wallahu alam ya.
Imam Al-Khalil, apakah di kitabnya beliau yang bahasa Arab itu mengucapkan 17 atau apa namanya hanya 16 karena salah satunya sebenarnya berkurang. Jika ingin mengetahui letak makhraj satu huruf, bacalah huruf itu dengan tasydid disertai membunyikan sifat-sifatnya. Letakkan hamzah wasal di depannya di mana suara terhenti di dalam mulut, disitulah makhraj muhaqqaq. Muhaqqaqnya terletak dan suatu huruf dapat terhenti begitu saja tanpa ada titik tertentu, berarti makhrajnya adalah muqaddar. Ini intinya mau mengetahui cara bagaimana nih huruf ini diucapkan. Bagaimana dari mana kita tahu huruf ini dikeluarkan? Oh, berarti disukunkan gitu. Jadi dikasih tasdid, dikasih sukun, berhenti, dikasih hamzah. Nah, ini untuk melatih, mengetahui. Imam mengatakan, Imam Sibawayh mengatakan atau para imam mengatakan bahwa Imam Al-Khalil itu dzaqal huruf. Dia itu mengunyah, mencicipi huruf dan beliaulah yang menemukan makhraj-makhraj ini sehingga ulama-ulama setelahnya lebih gampang mendefinisikan. Jadi seperti wa, dari mana waw? Dari mana waw? Oh, dari dua bibir. Kemudian nanti timbulnya harokat. Oh, tanda harokat harus begini, harus begini. Nah, inilah imam-imam yang beliau yang melahirkan sehingga kita bisa lebih gampang mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Baik, ke-17 makhraj ini urutannya adalah sebagai berikut. Di sini tadi tata cara yang di bagaimana cara pingin tahu nih makhrajnya dari mana. Nah, ini di bawah tadi. Dari 17 ini maka sebagai berikut. Yang pertama jauf. Jauf itu rongga mulut. Kenapa tidak rongga tenggorokan? Wallahu alam. Ya, al-jauf atau rongga kosong di dalam tenggorokan dan mulut. Di sini rongga mulutnya saja. Ya, wallahu alam. Rongga kosong, tenggorokan dan mulut. Dari sini keluar huruf mad yang 3 yaitu alif, waw sukun sebelumnya dhammah dan ya sukun sebelumnya kasrah. Ya maddiyah, ya yang panjang lah. Ar-Rahmani, Maliki, Amanu yang waw sukun. Nah, jadi ini bentuk namanya bentuk apa? Bentuk mulutnya tidak ada tekanan nih, lidah dia di situ aja, tidak ada menekan nempel, tidak ada terhalang. Ya. Ini bentuk lidah kita jadi alif, a biasa saja, kemudian nasta'in. Nah, kembali ke ya itu. Ya, kepada bentuk di mana ya, i, u, kemudian a. Nah, ini menjadi satu pokok pembahasan. Intinya 3 huruf ini yang ada titik-titik ke gambarnya itu dia apa istilahnya mungkin tekanannya istilahnya atau kalau enggak ya dia mengalir di antara rongga ini ya, rongga kosong tenggorokan dan mulut. Ketika ketiga huruf mad ini tidak memiliki titik pasti yang menjadi tempat akhirnya bunyi huruf sebagaimana huruf yang lain. Ketiganya berakhir dengan habisnya udara dari mulut atau suara. Enggak ada tempatnya ya. Makanya durasi pengucapan ketiganya bisa bertambah dan berkurang. Ketika lebih identik sebagai suara daripada sebagai huruf. Oh, ketiga huruf ini lebih identik daripada suara daripada huruf. Ketiga huruf mad ini disebut dengan huruf mad ini disebut huruf mad dan juga lin. Jadi huruf mad dan huruf lin. Kalau huruf mad itu tadi alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Kalau lin waw sukun dan ya sukun sebelumnya fathah. Disebut demikian karena bunyinya keluar tanpa beban. Lin itu tidak beban sebagai efek dari makhrajnya yang terbuka lebar. Ketika makhrajnya terbuka lebar maka suara yang keluar pun akan tersebar, memanjang dan lunak. Sebaliknya jika menyempit
maka suara yang keluar akan tertekan ke atas. Seseorang yang baca Al-Quran hendaknya berhati-hati jangan sampai suara mad bercampur dengan suara gunnah. Ini termasuk cacat dalam baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir. Jadi ada suara yang masuk ke khaysyum. Ini tidak boleh. Juga jangan sampai membunyikan mad dengan bunyi imalah. Musa meskipun enggak Muse ya, tapi Musa. Baik itu kubro ataupun sugro. Jadi maksudnya kalau kubro itu Muse, kalau sugro Musa. Nah, jadi agak gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya yang fathah seperti itu. Jadi kalau dalam ilmu qiraat namanya taklil. Kalau yang sugro itu namanya taklil, sedikit, qalil. Di tempat-tempat yang tidak seharusnya dibaca imalah. Ya. Dan riwayat kita imalah hanya di satu tempat saja, di majreha doang. Hati-hati juga jangan sampai mengakhiri bunyi mad dengan hamzah ketika berhenti. Contohnya Musa, nah gitu. Ada hamzah sukun atau menambah ukuran durasi melebihi mad batasannya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Karena mau ruku akhirnya melebihi 2 harokat. Ini tidak boleh. Ya. Atau mungkin di ayat-ayat yang wala yakhafu uqbaha contohnya. Nah, ini tidak bisa, tidak boleh. Ya. Itulah huruf jauf. Jadi kalau antum mau ngajarkan huruf jauf, menurut ana gambarin saja seperti ini. Udah, ini keluar dari rongga kosong tenggorokan dan mulut. Gitu aja. Tenggorokan dan mulut. Hurufnya ada 3, yaitu huruf mad. Siapa itu huruf mad? Alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, dan waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian yang selanjutnya aqsal halqi. Sekarang kita ke tenggorokan. Ke tenggorokan. Aqsal halqi tenggorokan paling jauh. Jadi Aqsa itu Masjidil Aqsa itu maksud yang jauh. Dari Madinah itu, dari Mekah itu jauh. Enggak dekat. Jadi Aqsa paling ujung sana jauh. Jadi tenggorokan yang paling jauh yang paling dalam. Maksudnya terjauh ke arah dalam mulut dan menjauh dari arah 2 bibir. Dari makhraj ini keluar 2 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ha. Jadi ha, kemudian a. Jadi gimana caranya? Sukunkan. Ihdi. Kemudian sukunkan mu'minun. Setelah diteliti, di-scan dari samping, ternyata yang berfungsi bergetar, dia masih ada suara, kemudian ada gesekan. Jadi timbulnya suara itu kita bisa belajar kembali lagi ke pelajaran anak SMP mungkin sekarang. Ya, ada namanya timbulnya suara itu kapan? Ketika gendang telinga kita bisa menangkap suara tersebut. Dan gendang telinga kita hanya bisa menangkap dari 20 Hz sampai 20.000 Hz saja. Di bawah itu nggak bisa, di atas itu nggak bisa. Jadi telinga kita itu kalau terlalu kecil suaranya, seperti suara ayam yang dia itu bukan berkokok ya, suara ular itu kita nggak bisa dengar. Dan di atas itu ketika terlalu kenceng itu juga kita nggak bisa dengar. Ya, yang bisa dengar itu kelelawar. Dia bisa mendengar kepakannya dia sehingga dia terbang tidak nabrak karena kepakannya dia mantul ke pohon ranting yang mau dia lewati, akhirnya dia menghindar ranting. Karena saking sensitifnya pendengarannya dia. Nah, itu namanya hewan kelelawar. Nah, kita hanya di 20 sampai 20.000 Hz saja. Nah, kapan terjadinya kenapa bisa terjadinya suara? Pelajaran fisika, karena getaran, karena gesekan, karena tumburan, apalagi? Pantulan, ya tumburan, pantulan, gesekan, getaran, ya. Nah, itu kalau ada itu semua bisa bunyi suara. Nah,
yang getar atau mungkin yang tumburan ataupun yang gesekan ketika kita mengucapkan ha itu di mana? Ternyata setelah diteliti adanya di tenggorokan paling dalam, bukan di dada ya. Jadi kalau ada yang mengatakan huruf ha dari mana? Dari dada, salah. Di dada kan ini getar, enggak. Karena pita suara adanya di sini. Jadi semua yang kita ucapkan sekarang yang kita dengar ini itu bermulanya hanya dari, kalau laki-laki mungkin daerah yang jendol ke bawah. Di situ ada kayak bibir, dia ada katup dua, di sini lagi ada bibir lagi. Jadi bibir ini dia gini, katup ini dia buka tutup. Jadi ada kayak bibir, tapi bibir ini nggak bisa nutup. Dia gini-gini aja. Nah ini getaran di sini. Timbulnya suara yang paling dalam adanya di situ. Di bawah itu nggak ada getaran, nggak ada gesekan. Ya. Dan ini huruf hamzah, huruf ha tempatnya di situ. Jadi kita contohkan berarti ha hi hu bah, hu han hani ha. Nah, a i u ba. Nah, di sini nutup dia katupnya. Kemudian yang kedua wastul halqi, tenggorokan tengah. Jadi kalau diluruskan ini tenggorokan tengah tuh lurus dengan dagu kita tadi sebelah sini. Jadi yang gantung sini. Nah ini di depannya sini. Kurang lebih daerah situ. Kemudian kalau di atas sini nanti ghain dan kha. Ya, di atasnya. Nah ini huruf ain dan ha. Jadi ada katup nih yang warna merah. Dia begini. Ini katupnya arahnya ke atas. Dia begini. Nah ha itu ngebuka. Tapi kalau a agak sedikit menyempit, tapi nggak bisa begini. Katup ini hanya bisanya mendekat dan menjauh. Ha, hi, hu. Kemudian a, i, u. Nah ini katup yang warna merah ini yang ada di sini. Betul di situ dia. Ya. Jadi a bukan a. Dan lihat semua yang kita bahas dari awal sampai akhir tenggorokan di atas merah menandakan tertutup. Semuanya hanya lewat mulut saja. Jadi rongga hidung itu warnanya merah, berarti menandakan hanya memakai mulut saja. Ya. Kemudian adnal halqi, adna itu paling dekat, ya paling adnal fasal, jadi adik kelas. Nah ini berarti tenggorokan yang paling dekat. Huruf yang keluar dari sini ghain dan kha, ya kha. Lihat dari awal sampai akhir kecuali yang waw yang tadi kita sebutkan waw maddiyah itu semua bibirnya standar, tidak mecucu monyong. Gambar ini membuktikan berarti pengucapan ketika kita mengucapkan huruf ini kecuali dalam keadaan dhammah itu tidak bibirnya monyong. Baik itu ha, kha, gha contohnya ya. Kemudian sampai mungkin al, ah. Nah, itu posisi biasa saja bibirnya. Keluar dari tenggorokan disebut dengan apa? Mujammatan. Kha mujammatan. Ya. Baik. Keenam huruf ini disebut dengan huruf halqiyah, tenggorokan, huruf halqiyah atau huruf-huruf idhar. Di kitabnya kayaknya nggak ada. Maknanya akan dijelaskan pada pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Jadi huruf tenggorokan, halqiyah. Namanya tenggorokan, huruf tenggorokan. Baik, yang selanjutnya berarti ini sudah kita bahas yang pertama bagian mad kan ada 17, mad. Kemudian yang kedua tenggorokan menjadi 3, berarti sudah 4. Sekarang yang kelima. Huruf qaf keluar dari lidah terdalam atau disebutnya aqsal lisan. Jadi kan tadi udah tenggorokan udah selesai, berarti sekarang pindah ke lidah. Lidah paling dalam namanya aqsal lisan. Ya, aqsal lisan dengan diangkat dan ditempelkan ke langit-langit mulut yang sejajar dengannya. Aqsal lisan adalah bagian lidah paling belakang yang mengarah ke tenggorokan. Lidah itu kan besar ya. Banyak besar lidah kita. Jadi ini huruf qaf ya, jangan sampai ke kaf tapi paling dalam. Qaqiqu baqa ya. Qalu kemudian apa?
aqrartum. Nah, ini huruf qaf. Jadi bukan ko. Bukan ko, kui, apa lagi? Qi, ku. Ya, dhammah kan. Jadi mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Ya berarti hanya bisanya ya di mana? Gimana caranya supaya nempel ko. Kemudian yang selanjutnya kaf. Geser ke depan dikit. Keluar dari lidah terdalam dengan ditempelkan ke langit-langit mulut yang sejajar dengannya, tapi sedikit lebih luar dari makhrajnya qaf ke arah pintu mulut. Huruf qaf dan kaf disebut dengan huruf lahawi. Iya, lahawi. Karena keduanya keluar dari lahat. Namanya lahat. Lahat itu yang gantung ini lah. Namanya lihat. Al-liha. Ya, bahasa Arabnya. Yang artinya daging yang menjuntai di atas tenggorokan. Ya, yang itu yang gantung itu. Jadi yang satu agak ke ujung, yang satu agak ke depan. Nah, ini sebenarnya mungkin kurang pas ini kalau untuk kaf ini agak sedikit ke dalam. Ya. Tapi bahasa Arabnya qaf dan kaf itu dia sama tempatnya. Pangkal lidah dengan langit-langit bagian atas, paling dalam, bagian daging. Jadi ya ko dengan ka. Bahasa Arabnya sama. Jadi dia sama-sama dari pangkal lidah tempelin ke depan. Jadi tidak ada. Cuman bedanya sedikit ke depan dan dia mempunyai sifat yang berbeda sehingga tekanannya akan berbeda. Itu huruf kaf. Ketujuh. Sekarang pindah ke lidah bagian tengah, wastul lisan. Wastul lisan atau tengah lidah. Dari tengah lidah keluar 3 huruf, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Yang bukan maddiyah, ya-nya yang bukan panjang, ya, yang bukan nasta'in. Maksud di sini adalah ya yang hidup. Cara pengucapannya untuk huruf jim, bagian tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit mulut teratas yang sejajar dengannya. Untuk huruf shin keduanya merenggangkan sedikit. Untuk huruf ya lebih diturunkan ke dasar mulut yang paling bawah. Udah paling gampangnya lihat gambar saja. Kadang ini bahasanya bahasa ya. Huruf jim nempel, shin lebih renggang, ya yang bukan maddiyah, bukan yang panjang itu lebih renggang lagi. Karena kalau nggak bisa. Jadi kalau seandainya nempel huruf ya, itu berarti salah. Ya, jadi iyyaka. Yang beda dengan asyaiton. Asya, kemudian ajja. Ada yang komen di kayaknya tadi pagi apa? Ada yang komen di Instagram mana itu? Emang lidah itu harus seperti ada percikan-percikan gitu ya? Jim. Ar-rajim, percikan. Sebenarnya yang paling intinya bukan arogim kan, banyak orang lahjah Arab itu seperti Yaman, Mesir itu ga. Jim itu jadi ga nanti. Jadi gamal gitu. Jamal, gamal. Ada justru malah qaf. Qaf juga jadi ga. Nah, jim yang betul adalah yang orang Arab memang mengatakan yang syamiyah. Dan orang Syam itu mengatakan yang hims. Jadi yang Suriah yang hims. Itu huruf ngomong jim itu kayak ke arah za gitu. Tapi enggak ja. Tapi ja. Jadi agak ja. Tapi bukan ja. Ja kayak kita lahjah kita kan mungkin ja gitu. Bukan jet apa? Ja ya huruf J. Nah, J itu sedikit beda. Ya, intinya memang tidak bisa, ilmu itu tidak bisa kita dapatkan dengan tulisan saja. Memang harus ada gurunya mempraktekkan karena tidak semua bisa dijelaskan lewat tulisan. Nah, seperti pengucapan huruf jim ini, ja. Intinya kembali lagi ke sini, jim nempel. Jadi ja, ji, ju, baj, bij, buj. Kalau sya sedikit saja. Sya, tengah lidah dengan tengah langit-langit. Jadi sya, shi, shu, ya. Sya bukan sya tapi sya, shi, shu. Ya, yi, yu. Nah, ini lebih renggang lagi. Sebenarnya ini hanya gambaran saja, tidak renggang banget ya. Intinya
lebih renggang saja daripada huruf shin yang ya, kemudian yang shin lebih renggang, tidak nempel seperti huruf jim. Ketiganya disebut huruf syajariyah. Nah, karena keluarnya dari syajrul fam. Syajru al-fam, syajrul fam, yang artinya celah di antara dua rahang atas. Ada yang mengatakan syajrul fam, titik di antara tengah lidah dengan langit-langit mulut atas yang sejajar dengannya. Jadi intinya gini, kan ada kubah. Nah, kalau seandainya pohon rindang itu kan dia bentuknya gini, set. Nah, huruf 3 ini dia itu ya seperti bentuk pohon gitu. Syajarul fam. Jadi antara tengah lidah dengan langit-langit. Jadi kan karena membentuk pola pohon, nah disebut syajarul fam. Atau syajarul fam. Mutiara Syekh ini wallahu alam. Ini bisa di ini. Tentang pentingnya fokus pada posisi yang Allah pilihkan. Seorang ulama berdiri di depan makam Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Sayyidi ya Rasulullah, sesungguhnya keberadaan kami di sisi kami lebih kami sukai. Tapi kepulangan kami ke negeri kami untuk menyebarkan Islam lebih engkau sukai. Maka kami dahulukan apa yang engkau sukai daripada apa yang kami sukai. Nah, ini tambahan ketika beliau mengisi. Baik. Bisa di barcode, udah pernah barcode belum? Tinggal di scan nanti keluar Syekh menjelaskan huruf yang ini. Kemudian makhrajud dhad, ya, dhad. Dhad keluar dari tepi lidah beserta permukaan gigi geraham bagian dalam yang sejajar dengannya. Tepi lidah sisi kiri dalam kurung umumnya ini dilakukan. Bisa pula sisi kanan, dan ini jarang melakukan. Bisa juga dua-duanya, kiri dan kanan sekaligus. Cara yang terakhir inilah yang cara membaca dhad yang paling fasih dan paling sahih. Jadi kalau di sini dikatakan nggak tahu nih apa namanya, ini lidah contohnya. Sisi itu sini apa sini? Kalau sini pinggir ya. Sini pinggir. Nah, kalau sisi yang mengitari sininya, ya berarti, nah ini kan ujung nih. Nah, kalau ini pinggir, kalau ini sisi. Nah, dari mana ini? Ditempelin ke langit-langit atas semuanya. Ada yang mengatakan di sini, oh, mau yang kanan saja, mau yang kiri saja. Ini yang jarang dilakukan, ini yang sering dilakukan orang. Tapi yang paling fasih itu semuanya. Dari mulai lidah tuh enggak semuanya dari sini, cuma dari sini aja. Nah, sampai ke atas kena gigi geraham kanan dan kiri. Jadi karena dia nempel ke atas, melebar sehingga lebaran samping dan kanan itu menempel ke gigi geraham. Maka bagi yang sulit mengucapkan, tempelkan saja atas dan bawah dulu untuk membantu do. Jadi do. Yang dipentingkan hati-hati, jangan sampai ada mungkin kadang orang ngucapin ini peluntung di sini. Harus begitu, enggak ya. Jadi itu efek enggak sengaja aja gitu. Do. Ya. Mau yang kanan saja boleh apa enggak? Boleh. Tapi jangan sampai gini. Ini kan ujung. Orang do jadi gini. Do. Nah gitu. Itu namanya ujungnya dibelokin. Kalau mau yang kanan saja udah yang kanan yang ditekanin, yang ininya, bukan yang ininya, bukan yang ujungnya. Bukan itu. Tapi ya udah, sebelah sininya hebat yang nempel. Do atau misalnya do. Jadi sama saja bibirnya, cuman lidahnya nekan ke gigi geraham kanan dan kiri. Tapi yang paling fasih kata beliau, tempelin ke atas sehingga menyentuh nih, karena kita do. Nah itu bakal menyentuh ke gigi geraham kanan dan kiri. Nah, yang sering kita sampaikan ketika membahas huruf dhad, saya nyuruh mereka itu mingkem. Mingkem, lidah ke atas, nelen ludah, tak bilang. Nah, pas nelen ludah tuh lidah di mana nempelnya? Masih di atas kan? Nah, dari situ tanpa digeser. Do, nah gitu. Do, ini rumus dari saya aja, hanya untuk mempermudah orang awam menangkap gitu. Ya. Jadi huruf dhad. Jadi huruf dhad sekali lagi, wadhadu min hafatihi idwaliya la drasa min aisara au yumnaha. Disebutkan perkataannya begitu.
apa namanya, dari adras, adras min aisara wadon hafatil lisan, jadi sisi ini ke atas sampai dia kena gigi, namanya gigi geraham ya, kanan dan kiri. Baik. Huruf dod merupakan huruf yang paling sulit dan berat diucapkan oleh lidah. Ya. Mungkin bisa jadi dan dalam pelajaran apa ya dulu kita temukan. Bahasa Arab itu namanya lughatud dod. Jadi di bahasa yang lain tidak ada apa namanya huruf yang diucapkan seperti huruf dod. Jadi lughatud dod. Karena ada di Arab saja. Jadi ini huruf dod. Dan ada hadis yang menjelaskan para sahabat juga mengakui bahwa kefasihan mulutnya Rasulullah SAW itu susah ditiru dalam pengucapan huruf dod. Saking fasihnya beliau mengucapkan huruf dod. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari dekatnya huruf dod ada lam yang ke-9. Lam keluar dari dua sisi lidah bagian depan sampai ke ujungnya kepala lidah beserta area bagian dalam gusi gigi atas yang sejajar dengan sisi hingga ujung lidah. Dengan kata lain, lidah menekan ke area gusi yang ada di area dua gigi. Susah ya kadang bahasa itu. Ya, intinya apa? Ujung lidah, jadi ujung bagian lidah ini, ujung lidah, kepala lidah, dengan area di mana gusi gigi atas sejajar dengan sisi depan hingga ujung lidah. Intinya di gusi paling atas. Ini nih. Ini ketika kita mengucapkan huruf dod, dari sini sampai sini itu nempel. Nah, ada tekanan yang paling kencang di antara huruf dod itu kanan dan kiri. Ya. Kemudian ini atasnya ada giginya. Contohnya ya, contohnya. Nah, tekanan di sini ini lebih kencang. Tapi kan semuanya juga nempel. Nah, yang ini tidak ada tekanan yang berarti. Kalau seandainya yang ini nekan, makanya jadinya walad dolin dal. Kita monyongin. Nempel ke atas sini. Nah, ketika kita mengucapkan huruf lam, hanya ininya saja. Tempelin ke sini la, al. Jadi la sama di situ posisinya. Jadi ujung lidah dengan bukan ya termasuk gusi bagian atas. Wala muadnaha limuntahaha. Jadi muntaha langit-langit. Jadi ini langit-langit sudah mau ke tempat tumbuhnya gigi. Ya, jadi ujung lidah. Nah, ujung lidah yang mana yang untuk ini tadi? Nah. Baik, la. Jadi la, li, lu, do. Tadi do bukan do, tapi do, di, du, bal. Sekarang la, li, lu, bal. Jangan la, tapi la. Ya. Baik, asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah. Udah jam 5 ya? Emang saya udah ngomong berapa? Ada setengah jam. 8. Baik. Kita lanjutkan ya. Nggak harus selesai, tapi setidaknya mungkin secara garis besar sudah. Makhraj nun. Nun di sini maksudnya nun yang bacanya idhar, jadi yang jelas. Bukan yang ikhfa, bukan yang idgham. Ia keluar dari bagian depan lidah, naik sedikit dari gigi seri atas. Gigi seri atau gigi paling depan yang terdiri dari dua gigi atau gigi kelinci itu sepasang di atas dan sepasang di bawah, disertai suara gunnah. Nah, ini lihat ada gambar bahwa hidung itu dipakai. Kalau yang tadi enggak, nah ini harusnya berubah warnanya, jangan merah kalau bisa sih. Karena dipakai. Jadi ini ketika kita mengucapkan huruf nun, an, rongga hidung dipakai. Jadi pas a panjangnya enggak, berarti pas an. Nah, makanya orang pilek
itu ngaruh ketika mengucapkan huruf nun. Karena apa? Karena khayshumnya dipakai. Jadi dari mana? Keluar dari bagian depan lidah, dekat seperti lam, ya. Makanya dikatakan wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Lebih turun daripada huruf lam. Jadi la, nun maju ke depan lagi, lebih depan lagi, lebih mau ke gigi lagi. Nah, ini. Tapi nun ini karena dia nutupi sehingga rongga khayshum itu terbuka. Ini harusnya gambarnya harusnya begini nih. Yang lam itu nutup ke atas, yang ini harusnya ngebuka gitu. Jadi kalau saya tuh depan anak-anak tuh sering gini. Depan anak-anak santri itu tak gambar gitu. Tak buat gitu. Kita gambar, dia ketawa-ketawa. Nah, ketika ini kan rongga hidung contohnya ke sini. Ini mata nih. Oh, ini hidung contohnya ke sini khayshum. Nah, di sini kan ada sedikit nih. Nah, ketika yang mulut ini lidah contohnya. Nah, ini pas huruf yang lain dia nutup, tapi pas huruf nun di sini terbuka. Nah, gitu. Ini lidah contohnya aja. Jadi ketika mulut dipakai huruf nun ini kebuka karena khayshumnya dipakai. Nani nu ban. Secara tempat dia tadi huruf lam yang depannya huruf dod, kemudian nun lebih maju sedikit. Nah, secara tempat begitu. Tapi kalau di dalam pembagian secara umum ujung lidah dengan gusi bagian atas, bagian dalam sudah sama semuanya, cuman lebih geser sedikit. Kemudian yang selanjutnya makhrajur ra, warra yudanihi li dhahrin adkhalu, kata Imam Jazari, ra dari mana? Keluar dari ujung lidah dengan sedikit di atas gigi seri atas, dekat dengan makhraj nun, hanya saja ra sedikit masuk ke dalam punggung lidahnya, permukaan lidahnya. Gini nih. Jadi cara huruf ra ini secara makhraj dia itu sama hampir dekat dengan huruf lam. Berarti kan masuk lagi daripada nun ke dalam lagi. Tapi huruf ra itu jadi nempelnya itu kalau yang tadi itu lebih ke sini, ini lebih ke lebih ke dhohrnya, lebih ke punggungnya lagi. Ya, jadi huruf ra itu aslinya ada rongga kosong begini, kita nempel. Nah, inilah suara ketika mengalir huruf ra ini ke sini. Akhirnya karena tekannya terlalu kecil, sedangkan yang mau dikeluarkan besar, maka jadinya bergetar nantinya sifat getaran sini. Karena apa? Dia mau keluar dari rongga kecilnya ini, gitu. Ra. Nah, karena getarannya rongganya nggak muat, akhirnya bergetarlah semuanya. Gitu. Jadi secara tempat dia sama dengan dekat dengan huruf nun, ya dengan lebih dalam lagi sedikit, tapi yang nempel memang tidak seperti na atau la, tapi ra, ri, ru, bar. Cara membunyikan huruf ra menempel dua tepi lidah. Nah, tadi saya bilang, jadi di sini tuh aslinya gini, ini lidah. Nah, tengahnya tuh bolong gitu. Yang nempel tuh kanan kiri. Bukan ujungnya, karena suara ra itu keluar dan mengalir disertai dengan sifat bainiyah. Apa itu bainiyah? Nanti insya Allah kita bahas. Dalam tekanannya. Kalau ujungnya ditempelkan sempurna ke gusi seri atas, sifat bainiyah ini akan hilang dan tentunya bunyi berubah menjadi ra yang syiddah, gitu. Jadi begitu. Dalam pengucapannya akan menyerupai lam dan ini keliru. Ya, jadi ra, ri, ru, bar, bir. Bisa juga biar, bukan kemudian buar. Ya. Jadi nanti ra itu ada bab sendiri, ada tebal dan tipis. Insyaallah ada babnya sendiri. Baik, kita selesaikan di nomor 12. Makhrajut ta, dal dan ta. Makhrajut ta dan dal, yaitu ujung lidah, torful lisan,
serta pangkal gigi seri atas. Cara pengucapannya dengan mengangkat lidah bagian belakang dan pengucapannya to pada pengucapan to dan menurunkan pada pengucapan huruf dal. Jadi ini bisa dilihat di gambar, yang satu lidahnya naik pangkalnya, yang satu di bawah. Jadi suaranya yang satu naik ke atas, yang satu tidak naik ke atas. Jadi biasa saja. Jadi kalau yang satu mungkin to. Yang satu lagi dia da, ta. Dari mana tempatnya ujung lidah beserta pangkal gigi seri. Berarti dengan di mana tumbuhnya gigi seri kita. Jadi tak tempel di sini, bukan digigit ya. To, ta gitu. Tak salah. Jadi justru malah di dalam. To, ta, dan da. Di dalam, jangan sampai tak. 3 huruf ini disebut juga dengan huruf nit'iyah. Nit'iyah. Karena titik suara berasal dari nitha. Artinya kulit. Nit'i, bukan nitha. Nitha kok nitha. Nit'i kayak. Permukaan langit-langit pada rongga mulut. Artinya kulit. Ya. Baik, ini huruf to, dal, dan ta. Jadi kalau kita melihat dari pembahasan tadi, ini beliau mengurutkan sesuai dengan urutan yang diajarkan oleh Imam Jazari. Yang pertama, jauf dulu, dari rongga kosong, tenggorokan, dan mulut. Hurufnya apa? Alif, waw, dan ya. Alif ini selama sukun, nggak mungkin bisa diucapkan. Waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Kemudian pindah ke tenggorokan paling dalam. Terbagi menjadi 3. Aqsal halqi, wastul halqi, sama adnal halqi. Yang dari aqsal halqi siapa? Hamzah dan ha. Yang wastul halqi ha dan ain. Ain dan ha. Kemudian yang adnal halqi ghain dan kha. Ya. Jadi biasakan cara ngucapin tuh nama hurufnya. Jadi bukan kayak ghain, ya jangan gho, tapi ghain. Ain gitu. Ha. Nah, kalau ha ya bukan hain, ha ya namanya. Jadi nanti ada huruf yang pakai hamzah itu. Siapa itu? Huruf yang pakai hamzah hayun tohur saja. Ya, atau enggak semua ya, ada ba, ada ja yang ada alif-alifnya. Nah, itu ngucapinnya pakai hamzah. Jadi al-ba, karena sod enggak al-sod, enggak al-sod. Nah, kita kembali ke sini. Jadi berarti hurufnya ada 6, hamzah dan ha, ain dan ha, ghain dan kha. Kemudian pindah ke lidah sekarang. Aqsal lisan. Siapa yang paling pertama dibahas? Huruf qaf. Pangkal lidah dengan langit-langit yang disebut dengan apa namanya? Bahasa sininya apa sih? Singa gantung bahasa sininya apa? Kan aman dalam kanan kiri. Apa? Lembejik. Ya, pangkal lidah dengan situ. Ya, daerah situ ya. Kemudian kaf lebih maju sedikit. Kemudian setelahnya huruf jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya, tengah lidah dengan langit-langit atas. Tempelin. Jim nempel, shin renggang, ya lebih renggang lagi. Kemudian maju ke depan. Ada huruf siapa? Dhad. Ya. Huruf dhad dulu, sisi lidah dengan nempel ke atas ya. Kemudian sampai kena dengan gigi geraham kanan dan kiri. Ya, adras. Betul, adras enggak? Abdu alaihi bin nawajid. Nawajid ya. Kalau geraham nawajid, kalau adras itu apa? Gigi geraham itu. Kemudian makhrajul lam, ujungnya. Jadi ujung tadi huruf dhad dengan di mana bukan langit-langit tapi sudah mau ke gusi. Kemudian setelahnya nun, setelahnya ro, ya setelahnya ro. Nah, jadi ini berdekatan semuanya dan maju lagi ke depan ujung lidah dengan di mana tumbuhnya gigi, hurufnya ada 3, to, dal, dan ta. Yang membedakan adalah to lebih tebal belakangnya. Sehingga kalau belakangnya lebih naik, afwan. Sehingga ketika naik
pangkal lidahnya kita naikkan sehingga hurufnya naik ke atas. Inilah yang menyebabkan seperti huruf O. Jadi to, ko, so. Nah karena naiknya itu. Jadi bukan so, to, do. Enggak. Tapi ko, so, zo, kemudian huruf yang lain. Inilah huruf to yang membedakan dengan huruf ta dan dal. Insya Allah kita lanjutkan di huruf sofir atau huruf sod, sin, dan zai. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Itu mungkin ya cukup dulu ya. Biar nggak terlalu terburu-buru. Sebenarnya bisa sih pertemuan di makhraj selesaikan. Sifat. Yang paling lama nanti kita sifat. Baik, sudah dulu mungkin nggak apa-apa, cukup. Ada pertanyaan, monggo. Saya tidak. Ya. Mau dibahas sekarang. Ini ada babnya sendiri soalnya. Ada. Ada babur ro'at. Di sini ada. Ya. Apanya? Oh, tentang tebal dan tipisnya. Ya maksudnya yang khilafnya doang ya. Jadi nanti ada 8 keadaan. Kalau di sini dibuat 5 keadaan tebal. 4 keadaan itu tipis. Kemudian 2 khilaf. Yang khilaf ini maksudnya itu boleh tebal, boleh tipis. Yang satu di surat Asy-Syu'ara ayat 61 kayaknya, coba lihat. Fauhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahr falaqa fakana kullu firqin qatodil azim atau firqin qatodil azim. Cuman satu ayat saja. Di ayat ini itu ada yang mengatakan bahwa ini tebal, ada yang mengatakan ini tipis. Kenapa? Karena huruf isti'lanya, huruf qafnya ini kasroh. Kalau huruf qafnya itu dia fathah atau dhammah itu pasti tebal. Tapi karena kasroh, yang satu berpendapat karena kasroh jadi harus turun, yang satu berpendapat karena isti'la tetap harus tebal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang modelnya banyak. Seperti kalimat mim misr. Mim misr. Ya roknya sukun tapi sebelumnya huruf isti'la. Nah istilahnya kasroh juga gitu. Misr kan sebelumnya kasroh. Ainal qitar, ainal qitr. Bimusaytir. Nah termasuk. Itu juga termasuk mirip dengan mim misr. Ini yang khilaf. Tapi nanti di buku beliau dijelasin mana yang lebih condong. Lebih bagusnya di tempat ini itu tebal, lebih bagusnya di tempat ini bukan lebih bagus tapi lebih diarahkan lah begitu. Di tempat ini yang tipis begitu. Termasuknya tebal. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha adillatun biha adillatu wa hum saghirun. Itu juga termasuk di 19 ya. Irji' ilaihim. Di atasnya itu loh, falamma ja'a Sulaiman qala tumidunani bimalin fama atani Allah. Ayat 19 akhir. Kemudian amyartabu alladzi yartada. Kita mau mewasal, mau memulai dari kalimat itu tetap tipis. Jadi irtada, enggak ada irtada. Ada irtada. Liman yartada juga sama. Enggak ada liman irtada. Amyartabu enggak ada. Enggak ada amirtabu, adanya amyartabu. Walaupun kasroh, karena kasrohnya tidak asli. Ya, harus asli. Ada yang ditanyakan lagi? Insyaallah nanti lebih detailnya untuk Qur'an ada bab sendiri. Enggak ada, Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad ya. Ustaz Ian tukar. Udah cukup. Baik, jazakumullah khairan jazak. Kita kita cukupkan insyaallah di hari ini. Insyaallah nanti di lain kesempatan. Sebelumnya minta maaf, ini sebenarnya masih agak batuk tapi udah bisa insyaallah. Kemarin tuh memang masih banyak batuknya, masih pusing. Kita minta maaf sebelumnya mungkin nggak bisa hadir. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Jazakumullah khairan jazak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.